Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Desa Pronojiwo dikenal sebagai sebuah desa yang terletak di balik pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Keindahan alam yang memesona seringkali menarik para wisatawan untuk datang. Namun, sedikit yang tahu bahwa desa ini menyimpan misteri yang sangat kelam. Di sepanjang jalan setapak menuju desa ini, terdapat berbagai macam tumbuhan yang tumbuh dengan sangat subur. Ada satu tumbuhan yang dikenal dengan nama Pranajiwa. Tumbuhan ini sangat dihormati oleh penduduk desa dan dianggap sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan luar biasa. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa di balik Pranajiwa, tersembunyi kisah mengerikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Satu-satunya yang masih hidup yang tahu lebih banyak tentang asal-usul tumbuhan ini adalah Pak Widi, seorang pria tua yang tinggal di ujung desa. Konon, Pak Widi adalah seorang ahli herbal yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mempelajari tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar desa Pronojiwo. Namun, ada cerita yang beredar tentang dirinya yang membuat orang-orang takut untuk mendekatinya. Meskipun Pak Widi dikenal bijak dan penyendiri, banyak yang mengatakan bahwa dia menyimpan rahasia yang sangat gelap tentang Pranajiwa. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dito yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar cerita-cerita aneh dari teman-teman barunya. Mereka berbicara dengan ketakutan tentang sebuah legenda yang telah lama ada di desa Pronojiwo. Dito yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dengan keyakinan bahwa semua itu hanyalah cerita hantu belaka, dia menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Namun, rasa penasarannya terus menggerogoti. Pada suatu malam yang sunyi, Dito memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Widi, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tumbuhan Pranajiwa yang telah menjadi pembicaraan di antara penduduk desa. Setelah melalui jalan setapak yang diterangi cahaya rembulan, Dito tiba di rumah Pak Widi yang terlihat sangat tua dan kumuh. Rumah itu terletak di ujung desa, jauh dari keramaian. Pak Widi membuka pintu dengan raut wajah serius dan sedikit terkejut melihat seorang pemuda datang mencarinya. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya Pak Widi dengan suara yang dalam dan berwibawa. Dito mengangguk dan berkata, "Pak Widi, saya ingin mengetahui lebih banyak tentang tumbuhan Pranajiwa yang sangat terkenal di desa ini. Orang-orang mengatakan bahwa tumbuhan itu memiliki kekuatan yang luar biasa, dan saya ingin memahaminya lebih dalam." Pak Widi memandang Dito dengan tajam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Tumbuhan itu bukan untuk sembarangan orang. Jika kau ingin tahu lebih banyak, kau harus siap dengan apa yang akan kau temui," kata Pak Widi dengan nada serius. Dito merasa sedikit cemas, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat daripada rasa takutnya. "Saya siap, Pak. Tolong beritahu saya lebih banyak tentang Pranajiwa." Pak Widi mengajak Dito masuk rumahnya. Di dalam, ruangan itu dipenuhi dengan berbagai macam tanaman obat dan ramuan yang belum pernah dilihat Dito sebelumnya. Namun, di pojok ruangan, terdapat satu tanaman yang sangat mencolok. Tanaman itu memiliki daun berwarna hijau tua dengan ujung yang sangat tajam, serta bunga berwarna merah gelap yang tampak seperti darah segar. Tanaman itu terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan tumbuhan lainnya. "Inilah Pranajiwa," kata Pak Widi sambil menunjuk ke arah tanaman tersebut. "Tumbuhan ini bukan sembarangan. Ia memiliki kekuatan untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain, dunia yang tak kasat mata." Dito terkejut mendengar penjelasan itu. "Dunia lain? Maksud Pak Widi bagaimana?" Pak Widi menatap Dito dengan penuh perhatian. "Pranajiwa adalah tumbuhan yang ditanam oleh leluhur kami. Mereka percaya bahwa tumbuhan ini adalah kunci untuk membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia arwah. Setiap bagian dari tanaman ini memiliki kekuatan tertentu, dan jika digunakan dengan benar, ia dapat memberikan keabadian atau bahkan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal." Dito merasa merinding. Tapi apakah itu benar-benar bisa dilakukan? Menghidupkan orang yang sudah mati? Pak Widi mengangguk perlahan. "Ya. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa menghindari konsekuensinya. Banyak yang telah mencobanya, dan hanya sedikit yang berhasil.
Sisanya, mereka terperangkap dalam dunia lain, tidak bisa kembali lagi. Dito terdiam, merasa takut dan penasaran sekaligus. Apa yang terjadi pada mereka yang gagal? Pak Widi menggigit bibirnya sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, mereka menjadi bagian dari dunia yang lain. Mereka terperangkap dalam sebuah dimensi gelap yang penuh dengan kegelapan dan kesakitan. Mereka menjadi arwah yang mengembara, tanpa arah dan tujuan. Dito merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Meskipun dia mencoba untuk tetap tenang, ada sesuatu dalam suara Pak Widi yang membuatnya semakin merasa cemas. Namun, rasa penasaran Dito masih lebih kuat daripada rasa takutnya. Apakah ada yang pernah berhasil menggunakan pranajiwa? Tanya Dito dengan suara pelan. Pak Widi menatapnya dengan serius. Ada satu orang yang pernah berhasil. Namun, dia membayar harga yang sangat mahal. Namanya Raden Jaya. Dia adalah salah satu keturunan keluarga kerajaan yang mencoba menghidupkan kembali kekasihnya yang telah meninggal. Namun, akibat keserakahannya, dia terperangkap dalam dunia yang gelap, dan hingga saat ini, tak ada yang tahu nasibnya. Dito merasa tubuhnya kaku. Jadi, pranajiwa itu benar-benar bisa membangkitkan orang mati. Pak Widi mengangguk. Namun, ingatlah, nak, bahwa setiap kekuatan besar memiliki risiko yang besar pula. Tidak ada yang bisa bermain-main dengan kehidupan dan kematian tanpa menghadapi konsekuensinya. Dito terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Pak Widi. Namun, hatinya masih dipenuhi rasa penasaran yang mendalam. Tanaman pranajiwa ini sepertinya menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada yang dia bayangkan. Pak Widi, kata Dito akhirnya, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang pranajiwa? Pak Widi menatap Dito dengan tajam. Kau harus siap menghadapi segala kemungkinan. Jika kau berniat untuk melanjutkan pencarianmu, pergilah ke hutan di luar desa. Di sana, kau akan menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang bisa kau bayangkan. Tapi ingat, jika kau melangkah ke sana, tak ada jaminan kau akan kembali lagi. Dito merasa jantungnya berdegup kencang. Semua yang dikatakan Pak Widi semakin membuatnya merasa takut. Tetapi rasa penasaran yang menggerogoti hatinya membuatnya merasa harus melangkah lebih jauh. Pagi itu, setelah berbicara dengan Pak Widi semalam, Dito merasa seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya untuk melanjutkan pencarian. Meski kata-kata Pak Widi menghantui pikirannya, rasa ingin tahu yang mendalam tentang pranajiwa membuatnya merasa bahwa ia harus mengetahui lebih banyak tentang kekuatan dan asal-usul tumbuhan tersebut. Dito memutuskan untuk mengikuti petunjuk Pak Widi dan pergi ke hutan yang terletak di luar desa Pronojiwo. Hutan tersebut dikenal dengan nama Hutan Kalimasada. Dulu, hutan ini adalah tempat yang penuh dengan kehidupan. Namun kini menjadi wilayah yang jarang dijelajahi. Masyarakat desa selalu menghindarinya, merasa bahwa hutan itu menyimpan aura yang aneh dan menakutkan. Orang-orang yang pernah masuk ke dalam hutan ini dan tidak kembali sering disebut hilang begitu saja, seakan ditelan oleh kegelapan yang tak terlihat. Dito berjalan menyusuri jalan setapak yang membawanya keluar dari desa. Pagi itu, cuaca cerah. Namun hawa sejuk di sekitar hutan membuatnya merasa cemas. Setiap langkahnya terasa lebih berat. Seakan bumi memberi peringatan akan apa yang akan ia temui. Tetapi, tekadnya sudah bulat. Ia harus mengetahui lebih banyak. Di ujung jalan setapak, Dito melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, dengan cabang-cabang yang berkelindan membentuk atap alami di atasnya. Hutan Kalimasada terlihat sangat lebat, dengan cahaya matahari yang hanya mampu menembus sebagian kecil dari kanopi pepohonan. Keheningan yang sangat dalam mengelilingi tempat itu. Hanya terdengar suara langkah kaki Dito yang gemeretak di atas tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Dito melangkah lebih jauh. Semakin masuk ke dalam hutan yang semakin gelap. Hawa yang awalnya sejuk mulai berubah menjadi lebih lembab dan terasa berat. Tanah yang diinjaknya mulai terasa berlumpur, dan udara semakin pekat, seolah-olah menghalangi setiap langkahnya. Ia merasa semakin terperangkap. Namun rasa penasaran tetap mengusir ketakutannya. Tak lama kemudian, Dito menemukan sesuatu yang mencuri perhatian. Di tengah hutan, tersembunyi di antara pepohonan besar,
Ada sebuah batu besar yang tampaknya sudah lama terlupakan. Batu itu tampak seperti altar yang sudah berlumut, dengan ukiran-ukiran kuno yang tidak dapat dikenali. Dito merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekati batu itu. Tanpa sadar, kakinya melangkah lebih dekat. Ketika ia tiba di depan batu besar itu, ia melihat sekelilingnya. Di bawah batu, ada sebuah lubang kecil yang tampaknya cukup dalam. Di dalam lubang itu, ada sesuatu yang berkilau samar di antara kegelapan. Dito merasa bahwa ini adalah titik yang telah ditunggu-tunggu. Ia merasa bahwa inilah jejak pertama yang mengarah ke pemahaman lebih dalam tentang pranajiwa. Tanpa berpikir panjang, Dito merunduk dan mencoba untuk melihat lebih jelas ke dalam lubang. Ia memasukkan tangannya ke dalam, dan tak lama kemudian ia merasakan sebuah benda yang keras dan dingin. Dengan hati-hati, ia menarik benda tersebut keluar dari dalam lubang. Benda itu adalah sebuah botol kaca kecil yang tampaknya telah berusia ratusan tahun. Di dalam botol itu terdapat cairan merah gelap yang berkilau, yang tampaknya bukan sekadar cairan biasa. Saat Dito memegang botol itu, tiba-tiba angin dingin bertiup kencang, membuat dedaunan di sekitar berdesir keras. Jantung Dito berdetak kencang, dan ia merasa ada sesuatu yang aneh di udara. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Dito menoleh cepat, dan untuk sesaat, ia merasa seperti ada yang mengamatinya dari dalam kegelapan hutan. Ia bergegas memasukkan botol itu ke dalam tas dan berlari meninggalkan tempat tersebut. Langkah kaki yang terdengar semakin dekat membuat Dito semakin panik. Saat ia kembali ke jalan setapak, rasa takut semakin menguasai dirinya. Namun, saat itu pula, ia mendengar suara yang sangat aneh. Sebuah suara lembut yang terdengar seperti bisikan. "Jangan pergi! Jangan pergi!" Dito berhenti sejenak, mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun, hutan yang gelap dan sunyi itu tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih jelas. "Jangan pergi! Kau takkan bisa kembali." Keringat dingin mulai membasahi tubuh Dito, dan dengan cepat ia melanjutkan langkahnya, berlari menembus hutan yang semakin tampak mencekam. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan semakin dalam hutan itu memeluknya dalam kegelapan. Akhirnya, setelah beberapa menit berlari, Dito melihat cahaya matahari di ujung hutan, menandakan bahwa ia telah keluar dari kawasan yang gelap itu. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ketika ia menoleh kembali ke dalam hutan, ia melihat bayangan samar seseorang berdiri di balik pohon besar, mengamati dirinya. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Dito berlari menuju desa dengan kecepatan penuh. Setibanya di rumah Pak Widi, ia langsung duduk di depan pria tua itu, terengah-engah, dan tanpa berkata-kata, ia mengeluarkan botol kaca dari tasnya. Pak Widi menatap botol itu dengan ekspresi yang sangat serius. "Kau sudah menemukannya, Nak," katanya pelan. "Ini adalah salah satu kunci dari misteri pranajiwa. Tapi, kau harus berhati-hati. Apa yang ada di dalam botol itu bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai dengan mudah." Dito menatap Pak Widi dengan bingung. "Apa maksud Pak Widi?" Pak Widi menghela napas. "Itu adalah darah dari leluhur kami. Hanya mereka yang memiliki darah yang sama yang bisa mengakses kekuatan pranajiwa. Tapi, menggunakan kekuatan itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Banyak yang telah mencoba, dan hanya sedikit yang berhasil kembali utuh." Dito merasakan ketegangan semakin meningkat di dalam dirinya. Semua yang ia temui semakin membuka tabir dari misteri yang lebih besar. Hutan, botol kaca, dan suara-suara aneh yang ia dengar. Semua itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang sangat gelap dan menakutkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Dito tahu bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak. Namun, apakah ia sudah siap untuk menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik pranajiwa? Ia tidak tahu. Namun, satu hal yang pasti, jalan yang ia pilih sekarang tidak akan mudah. Hari-hari berikutnya terasa semakin mencekam bagi Dito. Setelah kembali dari perjalanan di hutan Kalimasada, rasa takut yang ia rasakan tidak pernah benar-benar hilang. Bayangan sosok yang mengamati dirinya dari dalam hutan terus menghantui pikirannya.
Meskipun ia sudah kembali ke desa, rasa cemas yang menggerogoti jiwanya semakin mendalam, seperti ada sesuatu yang mengawasinya, menunggunya untuk melakukan langkah berikutnya. Di dalam botol kaca yang ia temukan, cairan merah gelap itu semakin tampak misterius. Setiap kali Dito melihatnya, ia merasa bahwa botol itu bukan hanya berisi darah, tetapi juga sebuah kekuatan yang mengancam untuk menguasai siapapun yang menggunakannya. Ia bertanya-tanya, apakah benar-benar aman untuk melanjutkan pencariannya? Atau, apakah ia telah terperangkap dalam takdir yang tak bisa dihindari? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya. Namun rasa penasaran yang kuat membuatnya sulit untuk berhenti. Pada suatu malam yang kelam, Dito memutuskan untuk kembali menemui Pak Widi, berharap mendapatkan jawaban lebih lanjut tentang apa yang harus ia lakukan dengan botol itu. Ia tahu bahwa jalan yang akan ia pilih sangat berbahaya, tetapi ia merasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Setelah berjalan melewati jalan setapak yang gelap, Dito tiba di rumah Pak Widi. Pak Widi duduk di kursi kayu tua, dengan tatapan yang jauh seperti menatap sesuatu yang tak terlihat. Begitu Dito masuk, Pak Widi langsung menatapnya dengan mata yang penuh makna. "Kau sudah menemukan botol itu, Nak," kata Pak Widi pelan, seperti sudah menunggu kedatangan Dito. Dito mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan dengan ini, Pak? Saya merasa ini bukanlah benda biasa. Apa yang terkandung di dalamnya sebenarnya?" Pak Widi menghela napas panjang dan memandang botol itu dengan hati-hati. "Itu adalah darah dari leluhur kami yang pernah mencoba mengendalikan kekuatan prana jiwa. Tapi ada harga yang harus dibayar. Mereka yang mencoba menggunakannya tidak hanya mengubah nasib mereka, tetapi juga mengubah keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain." Dito bingung. Apa yang maksud Pak Widi dengan dunia lain? Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang mencoba menggunakan prana jiwa? Pak Widi mengerutkan kening. Mereka yang mencoba membuka gerbang itu akan dihadapkan pada dua kemungkinan: kekuatan luar biasa yang mampu menghidupkan kembali orang yang telah meninggal, atau terperangkap dalam dunia yang sangat gelap. Dunia ini bukanlah tempat bagi manusia. Mereka yang gagal akan menjadi bagian dari dunia arwah, terperangkap dalam kekosongan yang tak berujung. Dito merasa semakin cemas. "Apa yang harus saya lakukan untuk menghindari itu, Pak? Apakah ada cara untuk menggunakan prana jiwa tanpa terperangkap dalam kegelapan itu?" Pak Widi menatap Dito dengan serius. "Ada satu cara. Kau harus memutuskan untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Hanya dengan cara itu, kau bisa menghindari terperangkap dalam dunia yang gelap. Tapi ingatlah, pengorbanan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tidak ada jaminan kau akan kembali utuh." Dito merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Pengorbanan? Apa yang dimaksud oleh Pak Widi? Apa yang harus ia korbankan? Semua pertanyaan itu membanjiri pikirannya. Namun, pada saat itu, Pak Widi berkata, "Kau harus memilih, Nak. Tak ada lagi jalan mundur. Kau sudah melangkah terlalu jauh." Dito merasa bingung dan cemas. Ia telah dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, dan semakin ia berpikir, semakin ia merasa terperangkap. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa jika ia mundur sekarang, ia akan kehilangan kesempatan untuk mengungkapkan misteri di balik prana jiwa, yang telah mengganggu pikirannya sejak lama. Pak Widi kemudian melanjutkan, "Ada satu cara lain, tetapi itu sangat berbahaya. Kau bisa mencoba untuk membuka gerbang itu dengan menggunakan kekuatan prana jiwa, namun hanya dengan hati yang murni dan niat yang benar. Jika kau berniat buruk, kau akan terperangkap selamanya." Dito terdiam sejenak, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Pak Widi. Apakah saya bisa mengubah nasib saya jika saya memilih jalan itu? Pak Widi tidak menjawab dengan pasti. Itu adalah jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Namun, yang pasti adalah bahwa kau tidak akan pernah sama setelahnya. Dito merasa tubuhnya kaku. Selama beberapa detik, suasana menjadi hening. Hanya ada suara desiran angin di luar rumah Pak Widi. Namun, meskipun ada rasa takut yang begitu besar dalam dirinya,
Dito merasa bahwa ini adalah saat yang tak bisa ia lewatkan. Ia merasa seperti telah mencapai titik tanpa kembali. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Dito dengan suara yang hampir tak terdengar. Pak Widi menatapnya dengan penuh pengertian. Kau harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Pilihlah jalan yang kau rasa benar. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa menghindari takdir mereka. Setelah berbicara demikian, Pak Widi berdiri dan mengambil sebuah buku tua dari rak. Buku itu tampak usang, dan sepertinya telah berada di tangan banyak generasi. Pak Widi membuka halaman-halaman buku itu, lalu menunjukkan sebuah gambar yang menggambarkan simbol yang sangat mirip dengan prana jiwa. Simbol ini adalah kunci untuk membuka gerbang. Namun, hanya mereka yang memiliki darah leluhur yang dapat benar-benar menggunakannya. Dito menatap gambar itu dengan hati-hati. Itu adalah simbol yang sangat rumit, terdiri dari garis-garis melingkar yang tampak seperti gerakan putaran yang tak berujung. Ia merasa ada sesuatu yang sangat kuat dalam simbol itu, sesuatu yang mengancam untuk mengubah hidupnya selamanya. Jika kau benar-benar ingin melanjutkan, kau harus mempersiapkan diri, nak, kata Pak Widi dengan suara yang berat. Kau akan memasuki dunia yang sangat berbeda dari dunia yang kau kenal. Dunia yang sangat gelap, penuh dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dito mengangguk pelan, meskipun ketakutan menyelimuti hatinya. Dengan botol kaca yang kini terpegang erat di tangannya, ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah keputusan yang tidak bisa diubah. Jalan yang akan ia tempuh adalah jalan yang penuh risiko, namun tak ada jalan lain. Dito memandangi botol kaca yang ada di tangannya. Cairan merah gelap yang berkilau di dalamnya tampak seperti darah yang belum mengering. Namun sesuatu yang lebih menyeramkan lagi terasa dari benda itu. Pak Widi tidak memberikan banyak penjelasan setelah menyerahkan simbol itu, hanya memberi Dito satu nasihat penting. Jika kau melangkah lebih jauh, jangan pernah menoleh ke belakang. Apa yang terjadi selanjutnya akan membentuk takdirmu, dan hanya kau yang dapat menentukan akhir dari perjalanan ini. Perasaan cemas dan takut semakin menggerogoti diri Dito. Namun, keputusan telah dibuat, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur begitu saja. Begitu ia memutuskan untuk melanjutkan pencariannya, tak ada jaminan ia akan kembali dengan selamat. Ia akan memasuki dunia yang penuh dengan kegelapan dan keanehan yang tak terbayangkan sebelumnya. Hutan Kalimasada, prana jiwa, dan darah leluhur yang terdapat dalam botol itu semua mengarah pada sebuah rahasia besar yang hanya sedikit orang yang tahu dan lebih sedikit lagi yang dapat bertahan menghadapinya. Dito memasukkan botol kaca itu ke dalam tasnya dan keluar dari rumah Pak Widi. Langit malam sudah sangat gelap, dan rembulan tampak hanya sebagai garis tipis yang memudar di balik awan tebal. Dengan langkah yang mantap, Dito melangkah menuju hutan, mengikuti jalan setapak yang sebelumnya ia lalui. Tetapi kali ini, perasaan takut yang datang semakin kuat, menghimpit dada dan mengganggu setiap langkahnya. Hawa di sekitar hutan terasa lebih dingin, seakan mengingatkannya bahwa ia sedang menuju ke tempat yang lebih berbahaya. Ketika ia memasuki area yang lebih dalam dari hutan Kalimasada, Dito merasa ada sesuatu yang berbeda. Angin yang berhembus semakin kencang, suara daun yang bergesekan seakan menjadi lebih keras, dan seluruh atmosfer di sekitarnya berubah. Tak lama setelah itu, ia merasakan semacam gelombang energi yang menyelimutinya. Ada getaran yang bisa dirasakannya dari dalam tubuhnya. Seperti sesuatu yang sangat kuat menghubungkannya dengan dunia yang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Dito berhenti sejenak. Ia bisa merasakan pandangannya semakin kabur, seolah-olah hutan itu menelan dirinya perlahan-lahan. Semua yang ada di sekelilingnya terlihat berubah menjadi kabur, dan suasana sekitar terasa semakin gelap. Tiba-tiba, ia merasa punggungnya terjatuh ke tanah, tubuhnya tidak bisa bergerak, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada suara bisikan lembut yang menyentuh telinganya. Suara itu tidak berasal dari manusia. Itu adalah suara yang lebih tua, lebih dalam, seakan berasal dari kedalaman dunia lain. "Selamat datang." Bisikan itu terdengar lebih jelas. "Selamat datang di tempat yang tak kasat mata. Tempat yang hanya sedikit orang dapat menemukan jalan masuknya. Namun, tak banyak yang bisa kembali." Dito mencoba untuk bangkit, tetapi tubuhnya terasa kaku. Di depan matanya,
Bentuk-bentuk kabur mulai membentuk sosok-sosok manusia, namun wajah mereka tidak terlihat jelas. Mereka hanya tampak seperti bayangan, arwah yang mengembara tanpa arah. Dito merasakan dirinya tenggelam dalam dunia ini, tidak tahu bagaimana cara keluar. Hatinya mulai dipenuhi dengan rasa takut yang tak terkendali. Namun, di tengah ketakutan yang menyelimuti dirinya, Dito mencoba mengingat nasihat Pak Widi, jangan pernah menoleh ke belakang. Dengan sekuat tenaga, ia memusatkan pikirannya untuk tidak menyerah. Ia menekan botol kaca itu yang kini terasa semakin panas di dalam tasnya. Entah mengapa, botol itu terasa seperti menariknya lebih dalam ke dunia yang gelap ini, seperti ada energi yang menyelimuti dirinya. Kemudian, Dito merasakan sesuatu yang luar biasa. Seiring dengan cahaya samar yang muncul di depan matanya, ia merasa dunia itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Sebuah gerbang, yang tampaknya terbuat dari bayangan, mulai terbentuk di hadapannya. Gerbang itu semakin terbuka, dan Dito merasa terhisap ke dalamnya, seperti ada tarikan kuat yang membuatnya tidak bisa melawan. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui setelah ini, tetapi ia tahu bahwa ini adalah titik yang tak bisa dihindari. Tanpa bisa mengontrol dirinya lagi, Dito akhirnya terjatuh ke dalam gerbang itu. Dito terbangun di sebuah tempat yang sangat berbeda. Di sekelilingnya, ia hanya bisa melihat kegelapan pekat yang melingkupi seluruh ruang. Ia tidak tahu berapa lama ia telah terjatuh, tetapi ketika matanya terbuka, ia merasa seolah-olah ia terjebak dalam sebuah dimensi yang sangat asing. Udara di sini terasa sangat dingin, dan di balik kegelapan, ia bisa mendengar suara-suara aneh yang datang entah dari mana. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat, dan Dito menoleh. Di hadapannya, muncul sosok wanita yang sangat tinggi dan mengenakan pakaian yang tampaknya terbuat dari bayangan. Wajahnya tidak tampak jelas, hanya sebuah sosok gelap dengan mata merah menyala yang menatap Dito. Ia tidak bisa bergerak, seakan seluruh tubuhnya kaku karena rasa takut yang sangat kuat. "Siapa kamu?" tanya Dito, suaranya hampir tidak terdengar. Suara itu keluar dengan kesulitan, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya dari berbicara dengan bebas. Wanita itu tidak menjawab. Hanya ada senyum tipis yang muncul di wajahnya yang kabur. Senyuman itu sangat dingin, dan Dito merasakan hawa beku menyelimuti dirinya begitu wanita itu mendekat. "Kamu bukan siapa-siapa," kata wanita itu dengan suara yang dalam, seperti gema yang datang dari dunia lain. "Kamu hanya salah satu dari banyak orang yang terperangkap dalam dunia ini." Dito merasakan tubuhnya semakin lemas. Ia merasa seperti berada dalam dunia yang sama sekali berbeda, tempat yang tidak bisa ia pahami. Namun, di tengah ketakutannya, ada perasaan yang sangat kuat di dalam dirinya, rasa ingin tahu yang tak terkendali. Ia harus mencari jalan keluar. Ia harus memecahkan misteri yang ada di balik pranajiwa dan menemukan cara untuk kembali ke dunia yang ia kenal. "Saya tidak akan menyerah," gumam Dito, meskipun suaranya hampir hilang. "Saya tidak akan terperangkap di sini." Wanita itu menggelengkan kepalanya, seakan tahu apa yang ada dalam pikiran Dito. "Kau tidak bisa kembali, Nak," katanya pelan. "Setiap langkah yang kau ambil hanya semakin mengikat dirimu pada dunia ini." Namun, Dito tidak mau menyerah. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia mengingat kata-kata Pak Widi. Hanya mereka yang memiliki darah yang sama yang bisa kembali. Dito tahu bahwa ia harus menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri, sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam jiwanya. Ini adalah ujian terakhir baginya, saat ia menentukan apakah ia akan terperangkap dalam dunia gelap ini atau kembali untuk mengungkap misteri di balik pranajiwa. Namun, apakah ia akan berhasil? Dunia ini menyembunyikan lebih banyak rahasia dari yang bisa ia bayangkan.